Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dedila Ananda, NPM 20312118. Jadi di video kali ini saya akan mereview Python dari bab 3 sampai bab 11. Oke, langsung saja dari bab 3, bab yang pertama yaitu 3.2 mengenai Hello World. Program paling sederhana dalam bahasa apapun. Anda melakukan ini tanpa kerumitan dari bahasa sebenarnya yang digunakan. Dengan Python, versi paling sederhana dari program Hello World hanya mencetak string dengan pesan selamat datang. Ya, di sini kita printkan Hello World, lalu nanti dia akan mencetak Hello World. Lalu selanjutnya 3.3 yaitu Interactive Hello World. Ini untuk codingannya, yaitu contoh program menanyakan nama kita dan menyapa kami secara pribadi. Lalu untuk codingan yang ini maksudnya adalah program kemudian memiliki dua string pernyataan tambahan. Yaitu di sini kita mengetikkan hello world, lalu nanti di situ kita akan memasukkan nama kita. Nanti dia akan mencetak hello Nimade Dila Ananda. Lalu untuk codingan yang kedua, yaitu pernyataan baru secara terpisah. Yang dimana pertama kali mengeksekusi fungsi lain yang disebut memasukkan. Fungsi ini meneruskan string, menampilkan string yang Anda berikan sebagai prompt kepada pengguna. Menampilkan string yang Anda berikan sebagai prompt kepada pengguna dan tunggu hingga pengguna mengetik sesuatu diikuti dengan kunci kembali. Apapun yang diketik pengguna kemudian dikembalikan sebagai hasil dieksekusi input. Fungsi dalam ini hasilnya kemudian disimpan dalam variabel nama pengguna. Ya, nanti dia akan mencetakkan nama kalian yang kalian ketikkan. Lalu 3.4 yaitu variables. Untuk codingan ini yang dimana kita dapat memodifikasi program Hello World untuk menanyakan hal tersebut kepada pengguna. Nama sahabat mereka dan cetak pesan selamat datang untuk sahabat itu. Ya, di sini kita mengetikkan Hello World, lalu nama kita, dan setelah itu nama sahabat kita. Nanti dia akan mencetakkan seperti ini. Hello World, enter your name-nya Dila, lalu hello Dila, dia akan memanggil hello Dila, lalu kita akan mengisi nama teman kita. Di sini saya mengisinya Laras, lalu dia akan mencetak hello best friend Laras. Lalu untuk codingan di bawah ini, yaitu dalam Python, nama variabel tidak dibatasi untuk menampung string seperti John dan Dennis. Itu juga dapat menampung jenis data lainnya seperti angka atau nilai benar dan salah. Untuk codingannya seperti ini, nanti dia akan mencetaknya hasilnya seperti ini. Lalu 3.5 yaitu naming convention, nama pengguna dan variabel saya. Kedua variabel ini nama terbentuk dari sekumpulan karakter dengan garis bawah di antara kata di dalam nama variabel. Kedua variabel ini menonjolkan konvensi penamaan yang banyak digunakan Python. 3.6 yaitu assessment operator, yaitu kita ketikkan codingan seperti di bawah ini, yaitu ini digunakan untuk menetapkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi input ke variabel nama pengguna. Ini mungkin yang paling luas operator yang digunakan dalam Python. Nanti kita akan diminta menginputkan nama kita. Lalu 3.7 yaitu Python statement, yaitu contoh codingannya seperti di bawah ini, yang mana baris kode berikut adalah pernyataan yang dicetak, mengeluarkan string halo, dan nilai yang disimpan di nama pengguna. Lalu dia akan mencetak halo Dila. 3.8 yaitu comment in kode untuk menambahkan komentar ke kode untuk membantu siapapun yang membaca kode untuk memahami fungsi kode tersebut. Apa maksud, apa saja keputusan desain yang dibuat oleh program, dan lain-lain. Ya, untuk codingannya seperti di bawah ini. Nanti dia tanda pagar yaitu this is a comment, tempat untuk komennya.
baris yang dimulai dengan tagar adalah komentar. Lalu dia akan mencetaknya seperti ini. Lalu bab 4, Python string 4.3 yaitu representing string. Untuk codingan di bawah ini yaitu dalam Python tanda kutip tunggal atau ganda dapat digunakan untuk mendefinisikan string. Jadi keduanya berikut ini sah. Jadi mau dia menggunakan tanda kutip tunggal ataupun ganda itu dianggap sah. Contohnya seperti ini. Print buka kurung tanda petik ganda petik it's the day. Tanda petik ganda tutup kurung. Lalu yang kedua itu menggunakan satu kutipan bisa disematkan dalam string yang ditentukan menggunakan tanda kutip ganda dan sebaliknya. Jadi dia bisa menggunakan tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal. Maka dia akan mencetaknya seperti ini. Lalu codingan yang kedua yaitu pengguna tanda kutip 3 kali lipat yang pada awalnya mungkin tampak sedikit berat, tetapi mereka mengizinkan string untuk mendukung string multibaris. Misalnya, seperti di bawah ini. Lalu 4.4 yaitu what type is string. Untuk codingan di bawah ini yaitu untuk mengetahui tipe variabel apa yang saat ini dimiliki menggunakan built-in mengetik fungsi. Fungsi ini mengambil nama variabel dan akan mengembalikan tipe data yang dimiliki oleh variabel tersebut. Misalnya contoh codingannya seperti di bawah ini, lalu dia akan mencetaknya seperti ini. Lalu 4.5, what can you do with string? Dalam istilah Python, ini berarti operasi atau fungsi yang tersedia atau bawaan yang dapat Anda gunakan untuk bekerja dengan string. Jawabannya Anda sangat sangat banyak. Beberapa di antaranya dijelaskan di bagian ini. 4.5.1 yaitu string concatenation, menggabungkan dua string menggunakan operasi plus. Kamu bisa ambil satu string dan tambahkan ke string lainnya untuk membuat string ketiga atau baru. Contoh codingannya di bawah ini yaitu string satunya kita ketikkan good, string duanya day, lalu nanti string tiganya digabung, string satu dan string duanya, lalu print string 3, print hello plus word. Jadi dia akan mencetak hasil seperti ini. Good day, hello world. Lalu 4.5.2 like of a string untuk mengetahui panjang string dengan Python yang Anda gunakan fungsi len misalnya. Misalnya codingannya contohnya seperti di bawah ini, lalu nanti dia akan menghasilkan panjang lennya 8. Lalu 4.5.3 yaitu assessing a character. Karena string adalah rangkaian huruf yang tetap, maka dimungkinkan untuk menggunakan tanda kurung siku dan unindex atau posisi. Contoh codingannya berikut ini, yaitu untuk mengambil karakter tertentu dari dalam string. Misalnya, dia mengambil angka keempat dari kata hello. Dia akan menampilkannya O. Dia menampilkan O karena L-nya tidak dihitung 2. Lalu selanjutnya 4.5.4 yaitu assessing a subset of characters, yaitu untuk memperoleh subset dari string asli yang sering disebut sebagai substring. Ini sekali lagi dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku notasi, tetapi menggunakan titik untuk menunjukkan titik awal dan akhir substring. Untuk codingannya di bawah ini, codingan yang ini maksudnya adalah karakter at position 4, lalu yang ini from position 1 to 5, lalu yang ke ini, maksud codingan ini adalah from start to position 5, lalu yang ini maksud codingannya adalah from position 2 to the end. Nanti dia akan menghasilkan seperti ini.
Lalu 4.5.5 yaitu repeating string. Kita juga bisa menggunakan operator tanda bintang dengan string. Dalam hal string ini berarti perulangan string yang diberikan beberapa kali. Untuk contoh codingannya seperti berikut ini, yaitu ini menghasilkan string baru yang berisi string asli diulang sebanyak n kali. Maka dia akan mengulang kata tersebut. Ini mengulang hi sebanyak 10 kali. Lalu selanjutnya 4.5.6 splitting string, yaitu persyaratan yang sangat umum dalam kebutuhan untuk membagi sebuah string menjadi beberapa bagian yang terpisah, string berdasarkan karakter tertentu seperti spasi atau koma. Untuk contoh codingannya berikut ini, yaitu dengan fungsi split buka kurung yang memerlukan string untuk digunakan mengidentifikasi cara membagi string penerima. Misalnya, ya codingannya di bawah ini, title the good, the bad, and the ugly. Lalu print short string title, print split use of space, lalu print title split, lalu print split using a lalu print title split. Lalu dia akan mencetak seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu codingan di bawah ini, yang mana mengambil string yang dipegang oleh variabel title dan membaginya berdasarkan ruang karakter. Nanti dia akan mencetaknya seperti ini. Membaginya dipisah-pisah seperti itu. 4.5.7 yaitu counting strings, yang dimana contoh codingannya di bawah ini, untuk mengetahui berapa kali suatu string diulang pada string lain. Ini dilakukan dengan menggunakan operasi count buka kurung, misalnya seperti di bawah ini codingannya. Lalu nanti dia akan mencetaknya seperti ini. Slide itu 4.5.8 replacing string. Satu string dapat menggantikan substring di string lainnya. Menggunakan replace metode pada sebuah string, misalnya contoh codingannya di bawah ini, lalu dia akan mencetak goodbye word. Lalu 4.5.9 finding substrings. Satu string merupakan substring dari string lain menggunakan fungsi find buka kurung metode. Codingan di bawah ini yaitu indeks huruf pertama dari catatan substring, alun, string diindeksi dari 0, jadi huruf pertama di posisi 0, huruf kedua di posisi 1, dan lain-lain. Lalu dia akan mencetaknya 7. Lalu bagian yang lebih panjang dari string target, contoh codingannya seperti di bawah ini, nanti dia akan menghasilkan -1. Lalu 4.5.10 yaitu converting other types into strings. Anda hanya dapat menggabungkan string dengan string, bukan bilangan bulat dengan string. Untuk contoh codingannya di bawah ini, maka dia nanti akan menghasilkan seperti ini. Lalu untuk 4.5.11 yaitu comparing strings, untuk membandingkan satu string dengan string lainnya, Anda dapat menggunakan persamaan sama dengan tanda seru sama dengan, tidak sama dengan operator. Untuk contoh codingan di bawah ini yaitu untuk membandingkan dua string dan mengembalikan benar atau salah, menunjukkan apakah stringnya sama atau tidak. Yaitu di sini print yang ini, contoh codingan ini print true, yang ini false, yang ini true. Maka dia akan mencetaknya seperti itu, true, false, true. Python peka terhadap huruf besar, kecil, sehingga string James menggunakan huruf awalan J-nya besar, lalu tidak sama dengan James dengan demikian. Tidak sama dengan James yang huruf depannya kecil. Untuk codingannya seperti ini, print, buka kurung, tanda kutip tunggal, James huruf besar, sama dengan James, buka petik tunggal, huruf kecil, James, itu print false. Jadi akan mencetak false, karena James-nya sama namanya James, tetapi huruf
di depannya huruf J-nya ada yang besar dan huruf di satunya ada yang kecil. Jadi dia false. Lalu untuk 4.5.12 order string operation yang dimana sebenarnya ada banyak sekali operasi berbeda yang tersedia untuk string. Termasuk memeriksa apakah suatu string dimulai atau diakhiri dengan string lainnya, apakah itu huruf besar atau kecil dan lain-lain. Untuk contoh codingannya berikut ini, di bawah ini, semua operasi ini menggunakan titik notasi. Lalu 4.6 hints on string, 4.6.1 yaitu Python strings are case sensitive. Dalam Python, string L kecil tidak sama dengan string L besar. Satu berisi huruf kecil, huruf L kecil, satu berisi huruf L besar. Jika peka huruf besar kecil tidak masalah bagi Anda, maka Anda harus mengonversi string apapun yang Anda bandingkan menjadi kasus umum sebelum melakukan pengujian apapun. Misalnya menggunakan lower, buka kurung seperti pada di bawah ini. Contoh codingannya di bawah ini, lalu dia akan menghasilkan true. 4.6.2 yaitu function atau method names. 4.6.3 yaitu function atau method invocation. Yang pertama adalah nama operasi string, sedangkan yang kedua adalah panggilan ke operasi tersebut sehingga operasi tersebut dijalankan. Kedua format tersebut legal Python, tetapi hasilnya sangat berbeda. Ya, contoh codingannya seperti berikut ini. Lalu dia akan mencetaknya seperti ini. Hasilnya false. 4.7 yaitu string formatting. String format ini bisa berisi placeholder yang akan diganti dengan nilai aktual saat string terakhir dibuat-buat. Seperti nilai dapat diterapkan ke format string untuk mengisi placeholder menggunakan metode format. Lalu codingannya, contoh codingannya seperti bawah ini. Dan codingan di bawah ini yaitu dengan metode string format, buka kurung, untuk memberikan nilai atau mengisi placeholder. Misalnya ini codingannya seperti ini, nanti dia akan mencetaknya hello po B. Lalu selanjutnya codingan di bawah ini yaitu memungkinkan beberapa nilai untuk mengisi string. Ya, di sini nanti dia akan mengisi stringnya. Namanya Adam, age-nya 20, print print dia akan mengeprint nama dan umurnya. Nanti dia akan mencetak Adam is 20 years old. Lalu Anda dapat menentukan indeks untuk substitusinya. Contoh codingannya seperti di bawah ini. Nanti dia akan mencetaknya hello Carol Smith, you got 75%. Lalu untuk codingan yang di bawah ini dapat menggunakan substitusi bernama urutannya tidak signifikan. Codingan di bawah ini nanti dia akan mencetak seperti ini. Lalu selanjutnya untuk menentukan celah sebanyak 25 karakter yang dapat diisi dengan A, nilai penggantinya Anda dapat menggunakan buka kurung kurawal ketik titik 225 tutup kurung kurawal, lalu codingannya seperti ini, nanti dia akan mencetak 25 karakter width. Untuk codingan di bawah ini yaitu ini mengikuti titik 2 dan muncul sebelum ukuran celah yang akan digunakan. Nanti codingannya akan munculnya seperti ini. Lalu selanjutnya codingan yang ini yaitu dapat memformat angka dengan koma sebagai pemisah ribuan. Lalu pada bab 5 kita akan membahas mengenai numbers, booleans, and non. Codingan yang ini yaitu setara dengan kelas integer atau float, untuk boolean adalah bold. Untuk codingan yang ini, dia akan mencetaknya seperti ini, true, false, and bold, kelas bold. Menggunakan fungsi integer buka kurung dan bold buka kurung untuk mengkonversi dari boolean ke integer dan sebaliknya untuk contoh codingannya berikut ini. Nanti dia akan mencetaknya seperti ini, 1 dan 0, true dan false. Lalu selanjutnya, Anda juga dapat mengkonversi string menjadi boolean selama string tersebut mengandung keduanya benar dan salah.
Ya, untuk codingannya seperti ini, lalu dia akan mencetaknya seperti ini. 5.7.1 integer operation, yaitu bilangan bulat selalu menghasilkan hasil bilangan bulat. Hal ini diilustrasikan di bawah ini. Ya, codingannya, contoh codingannya di bawah ini. Nanti dia akan hasil cetakannya seperti ini. 25 integer, 40-nya integer, 3-nya integer. Lalu selanjutnya, contoh codingan ini yang dimana 10 dibagi 20, dia akan mencetaknya lagi ketik 100 dibagi 20, nanti dia akan mencetak hasil 5,0, kelasnya float. Lalu selanjutnya bab 5.7.2 negative number integer division, yang dimana contoh codingan di bawah ini yaitu mengeksplorasi apa yang terjadi pada bilangan bulat dan pembagian sebenarnya kepada angka negatif terlibat. Misalnya, ya seperti di bawah ini, 3 dibagi 2, min 3 dibagi 2, 3, dan seterusnya. 5.7.3 yaitu floating point number operator. Contoh codingannya di bawah ini yaitu semua operator ini menghasilkan angka floating point baru. 5.7.4 integers and floating point operation. Operasi apapun yang melibatkan bilangan bulat dan bilangan floating point akan selalu menghasilkan angka floating point. Untuk contoh codingan di bawah ini yaitu jika kita mengalihkannya maka kita akan mendapatkan bilangan floating point. Nah, di sini dia akan mencetaknya seperti ini. 5.9 yaitu mengenai non-value. Contoh penggunaan nilai tidak ada dan operator adalah dan bukan diberikan di bawah ini. Ya, contoh codingannya di bawah ini, lalu dia akan nanti mencetaknya seperti ini. Lalu pada bab 6, flow of control using if statements. 6.4.1 yaitu working with an if statement. Jika kondisinya benar, maka kita akan mengeksekusi pernyataan yang menjorok ke dalam. Perhatikan lakukan itu, ini sangat penting dalam Python. Memang tata letaknya kodenya sangat-sangat penting dalam Python. Indentasi digunakan untuk menentukan bagaimana suatu potongan kode harus dikaitkan dengan bagian kode lainnya. Penggunaan memasukkan nomor, jika kurang dari 0, pesan mencatat ini akan dicetak ke pengguna. Jika angkanya positif, maka tidak akan terjadi apa-apa keluarannya. Maka keluarannya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, ini contoh codingannya. Nanti dia akan menghasilkannya seperti ini. Yang satu is negatif. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan atau membuat indentasi beberapa baris. Sebenarnya semua baris menjorok ke tingkat yang sama. Setelah if pernyataan secara otomatis akan menjadi bagian dari pernyataan if. Contoh codingannya seperti berikut ini, lalu dia akan mencetak seperti ini. Ketika kita menginputkan 2, dia akan mencetak 2 is positif, 2 squared is 4, lalu by. 6.4.2 yaitu else in an if statement. Kita juga dapat mendefinisikan bagian lain dari if. Ini adalah elemen opsional, itu dapat dijalankan jika bagian kondisional dari pernyataan if mengembalikan. Untuk contoh codingan seperti ini. Lalu nanti jika kita inputkan min 1, dia akan it's negatif. 6.4.3 the use of elif. Kondisi if yang pertama gagal. Yang ini gagal karena penghematan tidak sama dengan 0. Namun, elif berikutnya juga harus mengembalikan false karena penghematannya lebih besar dari 500. Faktanya adalah pernyataan elif kedua yang mengembalikan true, dan dengan demikian pernyataan print itu jumlah yang rapih terkait telah dieksekusi memiliki pengeksekusian pernyataan ini. Pernyataan if kemudian diakhiri, sisa elif dan bagian lainnya diabaikan. 6.5 nesting
if statement untuk menyarankan satu pernyataan if di dalam pernyataan if lainnya. Istilah bersarang ini menunjukkan pernyataan if yang satu itu terletak di dalam bagian pernyataan if yang lain dan dapat digunakan untuk menyempurnakan perilaku kondisional program. Lalu untuk contoh codingan seperti di bawah ini, sebelum dan sesudah pernyataan if bersarang dieksekusi atau dijalankan, perhatikan juga bahwa lakukan adalah key di sini karena ini adalah cara Python mengetahui apakah pernyataan if disarangkan atau tidak. Nanti dia akan mencetaknya seperti ini. Lalu ini sekarang mengubah bagian dalam atau bersarang jika memiliki dua pernyataan cetak terkait dengannya. Ini mungkin tampak tidak ketara, tetapi ini adalah kunci bagaimana Python menggunakan tata letak untuk saling terhubung pernyataan individu. Ini untuk contoh codingannya, lalu nanti dia akan mencetaknya seperti ini. 6.6 yaitu if expression. Untuk contoh codingan seperti ini, nanti dia akan mencetakkannya seperti ini. Bab 7 yaitu mengenai iteration atau looping atau perulangan. Untuk codingannya, contoh codingannya di bawah ini, yang dimana untuk maksud dari codingan ini yaitu bagian dari perulangan while, yang ini juga merupakan bagian dari perulangan while, sedangkan yang ini bukan merupakan bagian dari perulangan while. Seperti yang terlihat di atas, hasil akhirnya adalah kita telah menghasilkan for loop yang menghasilkan kumpulan nilai yang sama seperti loop while sebelumnya. Jadi dia akan nanti akan menghasilkan angka 0 sampai dengan kurang dari 10 yaitu 9. Lalu untuk di bawah ini codingan di atas ini, codingan ini merupakan yang terlihat seperti di atas. Hasil akhir adalah kita setelah menghasilkan for loop yang menghasilkan kumpulan nilai yang sama seperti loop while sebelumnya. Ya, dia sama seperti sebelumnya. Lalu, sekarang gunakan variabel loop anonim. Untuk contoh codingannya berikut ini, nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Untuk 7.4, break loop statement. Pernyataan break ketika dijalankan akan mengakhiri loop saat ini dan melompat program ke baris pertama setelah loop. Untuk contoh codingannya seperti di bawah ini, yaitu iterasi atau perulangan. Perhatikan bahwa pernyataan break dapat muncul di mana saja dalam blok kode terkait dengan konstruksi perulangan, apakah itu perulangan for atau perulangan while. Artinya bisa ada pernyataan sebelum dan sesudahnya. Yaitu 7.5. Selanjutnya 7.5 yaitu continue loop statement. Pernyataan continue juga mempengaruhi aliran kontrol dalam perulangan, konstruksi untuk dan sementara. Namun ini tidak menghentikan seluruh perulangan, lebih tepatnya hanya mengakhiri iterasi saat ini di sekitar loop untuk memungkinkan Anda untuk melewatinya bagian dari perulangan-perulangan untuk nilai tertentu, tetapi kemudian dilanjutkan dengan nilai yang tersisa dalam urutan. Ini untuk contoh codingannya, teman-teman. Lalu dia akan menghasilkan seperti ini. 7.6 yaitu for loop will else, yang dimana perulangan for dapat memiliki blok else opsional di akhir perulangan. Bagian lain dieksekusi jika dan hanya jika semua item dalam urutan diproses. Perulangan for mungkin gagal dalam proses semua elemen dalam loop jika karena alasan tertentu terjadi kesalahan pada file Anda, program. Misalnya jika Anda menjalankan kesalahan sintaks atau jika Anda memutus perulangan. Di sini yaitu hanya cetak kode jika semua iterasi selesai pada daftar. Lalu dia akan mencetak jika semuanya telah selesai. 7.8 yaitu Dice Roll Game. Program singkat berikut mengilustrasikan bagaimana perulangan while dapat digunakan untuk mengontrol eksekusi bagian utama kode. Dalam permainan ini akan terus menggulung pasangan dadu sampai pengguna menunjukkan bahwa mereka tidak ingin melempar lagi. Ya, ini untuk codingannya. Lalu dia akan menghasilkannya seperti ini.
Lalu pada bab 11 yaitu function in Python 11.5.1 an example function. Salah satu fungsi paling sederhana yang dapat Anda tulis, tidak memerlukan parameter, dan hanya memiliki satu pernyataan yang mencetak pesan hello world. Lalu codingannya seperti ini, nanti dia akan mencetaknya seperti itu. Selanjutnya, yang ini, codingan berikut ini, maksudnya adalah fungsi ini ketika dipanggil akan menjalankan isi fungsi yang akan mencetak string. Yang akan mencetak string. Lalu, codingan yang ini, yang dimana maksudnya adalah memodifikasi fungsi agar lebih umum dapat digunakan kembali menyediakan parameter. Lalu untuk codingan yang ini yaitu memanggil fungsi print print my MSG dengan berbagai macam pesan yang berbeda. Lalu dia akan mencetaknya seperti ini. 11.6 yaitu returning values from function. Setiap kali pernyataan return ditemui dalam suatu fungsi, maka fungsi itu akan berhenti dan mengembalikan nilai apapun yang diikuti kata kunci kembali. Artinya, jika suatu nilai diberikan, maka nilai tersebut akan tersedia bagi siapapun kode panggilan. Ini contoh codingannya, lalu codingan yang ini yang dimana simpan hasil dari kotak dalam sebuah variabel, segera kirim hasil kotak ke fungsi lain, lalu nanti dia akan mencetaknya seperti ini. 11.8 yaitu mengenai function parameter. Sejauh ini fungsi yang telah kita definisikan hanya mempunyai 0,1 parameter, namun itu hanya sebuah pilihan. Kita dapat dengan mudah mendefinisikan suatu fungsi yang mana mendefinisikan 2 atau lebih parameter. Dalam situasi ini, daftar parameter berisi daftar nama parameter dipisahkan dengan koma. Contoh codingan seperti ini, nanti dia akan mencetaknya seperti ini. Lalu 11.8.2 mengenai default parameter value, yaitu setelah Anda memiliki satu atau lebih parameter, Anda mungkin ingin memberikan nilai defaultnya beberapa atau sebuah parameter tersebut, khusus untuk yang mungkin tidak digunakan di sebagian besar kasus. Ini bisa dilakukan dengan sangat mudah dengan Python yang diperlukan hanyalah defaultnya nilai harus dideklarasikan di header fungsi bersama dengan nama parameter. Jika nilai diberikan untuk parameter, maka nilai default akan ditimpa. Jika tidak diberikan saat fungsi dipanggil, maka nilai default akan digunakan. Contoh codingan seperti berikut ini, dan dia akan mencetak seperti ini. Lalu 11.8.3 name argumen. Sejauh ini kita mengandalkan posisi suatu nilai yang akan digunakan untuk menentukan yang mana parameter yang nilainya ditetapkan. Dalam banyak kasus, ini adalah cara yang paling sederhana yang terbesi pilihan. Namun jika suatu fungsi memiliki beberapa parameter, beberapa di antaranya memiliki default nilai-nilai. Nah, mungkin menjadi tidak mungkin untuk mengandalkan pengguna posisi suatu nilai untuk memastikan itu diberikan ke parameter yang benar atau menggunakan teks tebal. Untuk contoh codingannya berikut ini, yang dimana kita asumsikan kita memiliki fungsi dengan 4 parameter. Ya, di sini kita memiliki 4 parameter, lalu dia akan mencetak seperti berikut ini. Lalu 11.8.4 yaitu arbitrary argument. Dalam beberapa kasus Anda tidak mengetahui beberapa banyak argumen yang akan diberikan. Ketika fungsi disebut, Python memungkinkan Anda memasukkan sejumlah argumen ke dalamnya suatu fungsi dan kemudian memproses argumen-argumen tersebut di dalam fungsi tersebut. Ya, contoh codingannya seperti berikut ini, yang dimana daftar parameter dengan panjang yang berubah-ubah, sebuah parameter ditandai dengan tanda bintang. Contoh codingannya seperti berikut ini ya teman-teman, nanti dia akan menghasilkannya seperti ini. 11.8.5 yaitu positional and keyword argumen. Beberapa fungsi di Python didefinisikan sedemikian rupa sehingga argumen pada metode bisa baik
disediakan menggunakan sejumlah variabel argumen, posisi atau kata kunci. Fungsi tersebut memiliki dua argumen args dan keywords untuk argumen posisional argumen dan argumen kata kunci. Mereka berguna jika Anda tidak tahu persis berapa banyak posisi atau argumen kata kunci yang diberikan. Ya, untuk contoh codingan seperti berikut ini, yaitu mengambil sejumlah variabel argumen, posisi, dan kata kuncinya. Lalu untuk codingan yang ini dapat dipanggil dengan sejumlah argumen apapun jenisnya. Nanti dia akan mencetaknya seperti ini. Dan yang terakhir, codingan terakhir yaitu codingan ini menggunakan salah satu dari ARGS dan keywords tergantung pada kebutuhan Anda, seperti yang kita lihat pada fungsi penyambut di bawah ini. Nanti dia akan mencetaknya seperti ini. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja review Python dari bab 3 sampai dengan bab 11. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.